ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Segala puji bagi Allah. Ya, kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du, Allah Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan Allah berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, dalam pengingat ini, yaitu khutbah Jumat, ini adalah tazkirah, sebuah pengingat. Ini bukanlah ajang kampanye politik. Ini juga bukan tempat untuk sekadar menjalani ritual di mana semua orang melamun dan tidak fokus. Bahkan jika seseorang berbicara saat khutbah, bahkan jika seseorang berbicara kepada Anda dan Anda mengatakan, Anda telah merusak khutbah Anda. Dulu, ketika orang-orang bermain-main dengan kerikil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menegur mereka, kamu telah merusak salat Jumatmu. Hari ini kita melihat orang-orang duduk saat khutbah, sibuk dengan Snapchat dan membalas pesan dan hal-hal lainnya. Tidak, khutbah itu sebenarnya adalah pengingat. Inilah suntikan imanmu, inilah tombol resetmu untuk minggu ini. Dan itulah mengapa, sesuai sunnah, kita harus memperhatikan khutbah. Bahwa kita tidak melihat ke sana kemari, tidak melamun, tidak tidur saat khutbah berlangsung. Sebaliknya, kita mengambil pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memegang kunci segala kesuksesan. Kita semua tahu bahwa rezeki ada di tangan Allah, kemenangan ada di tangan Allah, pertolongan, nusrah ada bersama Allah, segalanya ada pada Allah. Namun hari ini, banyak dari kita justru tidak memfokuskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika suatu musibah terjadi, fokus pertama kita adalah, kita lari kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Kita mencari ciptaan, bukan sang pencipta. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencari obat atau pengobatan. Tidak ada yang berpikir, biar aku berdoa dulu. Dan kalaupun kita berdoa, itu pun hanya sekadar rutinitas, seperti formalitas belaka. Ya, cukup berdoa saja, lalu pergi ke dokter. Setiap kali musibah datang, hal pertama yang kita lakukan adalah lari kepada orang-orang kafir. Tolong kami, PBB, tolong kami. Pemerintah, tolong kami. Demo, menangis, karena kita pikir orang-orang kafir akan menolong kita. Tapi yang lucu, kamu bisa lihat 100.000 orang berdemo, tapi bahkan tidak ada 10 orang di masjid untuk salat subuh. Jadi kemudian kamu menyadari, dan saya tahu ini mungkin tidak populer, tapi saya tidak peduli soal popularitas. Kamu menyadari bahwa kita telah kehilangan khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah kehilangan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akan jelaskan istilah-istilah ini insya Allah. Lihat. Kunci keberhasilan para sahabat adalah hubungan dengan Allah. Ketika kamu tahu bahwa ada kekuatan, ada daya, ada kemampuan, maka kamu akan tertarik kepadanya. Jika saya melihat Elon Musk, dan saya tidak tahu siapa dia, dan saya hanya melihatnya berjalan di jalan, saya akan mengira dia hanya seorang kutu buku yang berjalan di jalan. Tapi ketika kamu tahu bahwa dia memiliki jumlah uang sebanyak itu, maka kamu akan memandangnya secara berbeda. Maksud saya, jujur saja, apapun itu, tapi jika kamu tahu orang itu punya miliaran dan dia bisa saja menuliskan cek untuk memulai bisnismu atau apapun itu, maka kamu akan memperlakukannya secara berbeda karena kamu tahu dia punya kemampuan itu. Jika kamu melihat petarung MMA terkuat, tapi kamu tidak tahu siapa dia, kamu hanya akan mengira dia orang biasa. Tapi jika kamu pernah melihat dia mengalahkan seseorang yang besar, maka kamu akan berpikir, saya tidak akan macam-macam dengan orang ini, saya biarkan saja dia lewat. Jadi, ketika kamu tidak mengenal seseorang, kadang-kadang kamu mungkin melewatkan kesempatan yang sebenarnya kamu miliki. Kamu tahu, bisa saja seseorang seperti Bill Gates mendatangimu dan berkata, hey, tahu tidak, saya lihat bisnismu bagus,
Biar saya tuliskan cek supaya kamu bisa menjalankannya. Dan kamu akan berpikir, saya tidak tahu siapa orang ini, saya tidak mau berurusan dengannya. Lalu nanti orang-orang berkata, itu tadi Bill Gates. Kamu pun kaget, apa? Serius? Bisa saja padahal perkaraku dilancarkan semua. Itu hanya contoh duniawi saja, karena kadang-kadang kamu perlu sesuatu yang bisa kamu hubungkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memberi kita kehidupan. Jika Allah mengambil nyawa kita, wallahi tidak ada dokter, tidak ada insinyur, tidak ada pemerintah, tidak ada miliarder, tidak ada siapapun yang bisa mengembalikannya kepadamu. Bahkan jika kamu adalah orang terkaya di dunia dan yang paling berkuasa secara duniawi, dan jika setiap pemerintahan tunduk di bawah kakimu, seperti Fir'aun, ketika perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, dia pun tenggelam. Dan bahkan jika secara duniawi kamu tidak punya harta, tidak punya pasukan, tidak punya pengaruh, tidak punya pemerintahan, tidak punya apa-apa seperti Nabi Musa alaihi salam, tetapi kamu memiliki Allah di pihakmu, kamu adalah orang yang sukses. Lihatlah, rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus masuk ke dalam hati kita, yaitu rasa takut kepada Allah, cinta kepada Allah, kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah yang membawa kesuksesan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu kita dalam Al-Quran, sungguh mereka telah menjadi orang-orang yang sukses yang merenungkan Al-Quran. Karena hari ini seringkali saya pergi ke masjid-masjid dan mendengar khutbah, lalu saya merasa ingin sholat zuhur setelahnya. Karena mereka mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam, Anda melihat seorang khatib berdiri dan berkata, jika Anda ingin sukses, kita harus mengikuti orang non-Muslim. Kita harus mengikuti lobby ini. Kita harus mengikuti orang-orang ini. Jika Anda ingin sukses, Anda harus meninggalkan semua ini. Anda tahu, meninggalkan syariat dan berkompromi serta menjual prinsip. Dan Anda pun berpikir, apa maksudnya? Jika itu adalah kesuksesan, maka seharusnya kita sebagai umat sudah sangat maju. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kesuksesan itu ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesuksesan itu ada dalam ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kesuksesan itu milik orang-orang beriman. Dan karena itulah dalam tafsir ayat tersebut disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan tidak mengatakan muslimun. Allah tidak mengatakan itu. Bukan muslim yang menjadi sukses, tetapi mukminun, yaitu orang-orang yang beriman, bukan sekadar seseorang yang mengucapkan syahadat, mereka muslim, alhamdulillah, tetapi seseorang yang mencapai tingkat memiliki iman. Merekalah yang meraih kesuksesan. Dan apa sifat, apa kualifikasi, atau apa saja karakteristik orang-orang seperti itu? Yang pertama disebutkan di sana adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki khusyuk. Mereka memiliki kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salat mereka. Jadi jika kamu ingin sukses di dunia, entah itu dalam hal kekayaan, uang, keluarga, dakwah, qital, jihad, atau apapun itu, jika kamu ingin meraih kesuksesan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memastikan bahwa kamu termasuk golongan mukminun. Sekarang kita tidak tahu. Allah lah yang mengetahui iman di dalam hati. Kita bisa saja mengatakan bahwa kita muslim. Allah yang tahu apakah iman sudah masuk ke dalam hati kita atau belum. Tapi kemudian kamu bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan mereka. Apakah kamu memiliki karakteristik itu dalam dirimu? Ketika kamu memulai salatmu, apakah kamu memiliki khusyuk? Apakah kamu menyadari bahwa kamu sedang berdiri di hadapan Allah? Apa itu khusyuk? Itu adalah khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Talha, dia meriwayatkan dari Allah Ibnu Abbas, dia berkata, ini adalah memiliki khauf, yaitu mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, ketika saya mengatakan takut, sebagian orang mengira seolah-olah itu seperti takut kepada polisi. Kamu tahu, seperti saat kamu sedang mengemudi dan lampu biru menyala di belakangmu, lalu kamu mendengar sirin itu, sekarang kamu takut, kamu akan ditilang. Bukan? Ini berbeda. Kamu tahu, ketika orang tuamu sudah tua, dan kamu mencintai mereka dan takut membuat mereka kecewa, itu juga sebuah rasa takut, tapi itu berbeda dengan takut kepada polisi. Khasyah kita kepada Allah berkaitan dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki khasyah yang paling besar karena beliau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah kehilangan aspek itu. Hari ini kita tidak berpikir bahwa ya masalah-masalah kita sebenarnya bisa diselesaikan dengan salam. Kamu tahu ketika situasi di Gaza mulai terjadi,
Hal pertama yang kami lakukan di masjid kami dan masih kami lakukan sampai hari ini adalah kami mulai membaca qunut nazilah, doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan untuk dibaca dalam salat. Ya, masih banyak lagi yang harus kita lakukan. Saya tidak mengatakan itu sudah cukup, tetapi saya heran betapa sedikitnya masjid yang melakukannya. Padahal kita tahu ini sudah ditegaskan dalam hadits sahih. Ketika kita tahu inilah cara Rasulullah SAW, ketika musibah menimpa umat, beliau akan menerapkan pembacaan doa ini untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan masalah kita, maka disitulah kamu akan menemukan keberhasilanmu. Bukan berarti hanya salat lalu tidak melakukan apa-apa. Tidak, para sahabat tidak seperti itu. Ya, mereka keluar, mereka mempersiapkan diri, mereka berjuang dan berusaha keras. Namun semua perjuangan dan usaha itu tanpa adanya hubungan dengan Allah tidak akan membuahkan keberhasilan. Sekarang bagaimana kita akan menumbuhkan cinta kepada Allah? Bagaimana kita bisa mendapatkan cinta Allah kepada kita? Bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita berada di jalan yang benar atau tidak? Disinilah kita kembali kepada Al-Quran. Kita kembali kepada hadits-hadits sahih. Kita kembali kepada nash-nash, dalil-dalilnya. Ketika Allah memberitahu kita, memberitahu Nabi, Qul, katakanlah bahwa jika, dan ini sangat penting, jika kamu mengaku mencintai Allah, ikutilah aku. Apa yang harus kamu lakukan? Ikutilah aku. Jika kamu mengaku mencintai Allah, ikutilah aku. Apa ciri-cirinya? Dan inilah mengapa Sufyan, salah satu pengikut awal, biasa mengatakan bahwa jika kamu melihat seseorang tidak mengikuti sunnah, tidak mendahulukan sunnah, namun mengaku mencintai Allah, kitab Allah menjadi saksi atas mereka sebagai kazab, sebagai pembohong. Hari ini kamu melihat orang-orang, kita bilang di masyarakat, kamu bilang kita adalah asyik al-Rasul, kami adalah pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seharian penuh dengan spanduk besar warna hijau ini dan itu. Tapi ketika kamu bilang kepada mereka, lihat beginilah cara Nabi sholat, mereka bilang tidak. Ketika kamu bilang kepada mereka, beginilah cara Rasulullah berpuasa, tidak saudaraku, tradisi kita, kitab saya, ini saya, itu saya, tidak. Jika kamu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu harus menjadi yang utama. Di atas ibumu, di atas komunitasmu, di atas adatmu, dan di atas tradisimu, dan di atas syekhmu, dan di atas imammu, dan di atas ayahmu. Jika kamu tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari siapapun di dunia ini, bahkan lebih dari dirimu sendiri, iman belum masuk ke dalam dirimu. Inilah kuncinya. Lihatlah para sahabat, mereka pun memiliki mukjizat. Tahukah kamu? Kita sering membicarakan mukjizat Al-Quran, kita membicarakan mukjizat Nabi alaihi salam. Bahkan para sahabat pun memiliki mukjizat. Kenapa? Karena mereka menerapkan hal ini di dalam hati mereka. Lihat adab mereka. Dan ketaatan serta cinta yang mereka miliki kepada Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabat untuk tidak mengangkat suara mereka di atas suara Rasulullah alaihi salam. Tahukah kamu salah satu dari kaum Ansar, Thabit al-Ansari, dia sangat fasih berbicara, suaranya sangat lantang, dia seorang penyair, orator, dan pembicara yang sangat baik, tetapi suaranya memang keras. Dan ketika ia mendengar ayat-ayat ini, ia menjadi sangat takut, ia mengurung diri di rumah, ia takut untuk keluar. Karena jika suaraku melebihi suara Rasulullah Shallallahu, ketika dia tidak melihatnya di masjid, dia bertanya, di mana Thabit? Jadi tetangga Thabit, ia pergi dan menemukannya untuk mengetahui apa yang terjadi. Ia berkata kepadanya, aku takut untuk keluar. Bagaimana jika ayat-ayat ini tentang diriku dan aku termasuk golongan ahli neraka? Lalu ia pergi dan memberitahu Rasulullah Shallallahu, tidak, bawalah dia dan katakan kepadanya, tapi tidak. Sebaliknya, kamu termasuk golongan ahli surga. Kenapa? Karena adab yang ia miliki, ketaatan yang ia tunjukkan. Kamu tahu kita diperintahkan untuk tidak memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kita memanggil satu sama lain.
Kamu tahu ketika kamu melihat seseorang bernama Ahmad, kamu akan berkata, Ahmad ke sini. Kita diperintahkan untuk tidak berkata, ya Muhammad, tidak boleh. Sebaliknya, lihatlah para sahabat, mereka berkata, ya Rasulullah, ya Abul Qasim. Sekarang orang-orang membuat nasyid, ya Muhammad, ya Muhammad, ya. Mereka bahkan tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, kami adalah pecinta Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan kita bagaimana cara berdoa. Kamu tahu azan maghrib dikumandangkan sebelum iqamah. Waktu singkat yang kamu miliki. Ada 10 hadis sahih. Rasulullah menganjurkan sahabat melaksanakan 2 rakaat. Hadis sahih, saya tidak mengatakan ini muqaddar, tapi sunnah itu ada. Sekarang, kamu pergi ke beberapa masjid, azan dikumandangkan, ada waktu untuk melaksanakan itu, orang ada yang malah menyerangmu. Itu ada dalam hadis. Tidak saudaraku, itu tidak ada di budaya saya. Lupakan budaya kamu. Kita akan mengikuti sunnah. Kamu tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberitahu kita bahwa orang Yahudi tidak lebih iri kepadamu kecuali dalam 2 perkara, yaitu salam yang kalian ucapkan satu sama lain dan ucapan amin. Ketika kalian mengucapkan amin, mereka iri terhadap hal ini. Di beberapa masjid, jika kamu mengucapkan amin, seolah-olah kamu telah menyinggung ibu mereka atau semacamnya. Padahal itu berasal dari sunnah. Tidak. Kita harus mendahulukan sunnah. Kita harus mendahulukan jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengatakan, baik, kita punya perbedaan pendapat, kita hormati ulama. Ya, tapi jika saya tahu sesuatu jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu di atas segalanya. Tidak ada lagi budaya, tidak ada lagi syaikh, tidak ada lagi ini, tidak ada lagi itu. Itu yang harus didahulukan. Begitulah cara kamu menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah cara kamu membuktikan cintamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitulah cara kamu memperbaiki keadaanmu. Hari ini kita sudah begitu jauh sampai kita berpikir seolah-olah taat kepada Al-Quran atau Sunnah itu justru menghambat kita. Padahal sebaliknya. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak peduli tentang urusan duniawi, bahkan mereka sudah berusaha sebaik mungkin, tapi mereka tidak bergantung pada itu. Abu Talha, sahabat besar, beliau adalah suami dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, sahabat wanita yang luar biasa. Beliau adalah ibu dari Anas bin Malik. Ketika beliau melakukan hijrah, ada hadis yang terkenal di mana Abu Talha ingin menikahinya, dan dia membawa emas dan perak, banyak sekali harta. Tapi beliau tidak menginginkan semua itu. Dia ingin dia menjadi seorang muslim. Apa mahar beliau? Apa mas kawinnya? Apa yang dia inginkan? Dia menginginkan keislamannya, dan Abu Talha setelah meneliti dan belajar melihat Islam adalah kebenaran, lalu masuk Islam dan menjadi mujahid dan sahabat Nabi yang hebat. Suatu ketika dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lihat tanda-tanda lapar di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pulang ke rumah dan berkata kepada Ummu Sulaim. Dia mengatakan padanya, lihat apakah kita punya makanan? Dia berkata, ya kita punya sedikit makanan. Berapa banyak yang kita punya? Dia berkata, mungkin hanya cukup untuk kita saja, itu saja. Dia berkata, aku melihat tanda-tanda lapar di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari kita ambil makanan kita dan berikan kepadanya. Dia tidak berkata, hah? Kamu lebih mengutamakan orang lain daripada keluargamu sendiri. Lalu bagaimana denganku? Aku yang seharusnya didahulukan. Apakah kamu tidak tahu hadits tentang berbuat baik kepada istri? Tidak. Dia memiliki rasa cinta itu kepada Rasulullah. Jadi dia berkata, tentu saja. Dia mengutus Anas bin Malik kepada Rasulullah untuk mengundangnya. Dan dia berkata, katakan padanya secara diam-diam bahwa kami punya sedikit makanan untukmu. Ketika dia datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik masih kecil, dan makanan itu sebenarnya cukup untuk dirinya sendiri yang ada dalam kepemilikannya. Itu tidak banyak. Ketika beliau melihatnya, beliau berkata, apakah kamu datang untuk mengundang makan? Dia berkata, iya, jawabnya. Dari Abu Talha? Dia berkata, iya. Beliau berkata, baiklah. Beliau membawa 80 orang sahabat bersamanya, 80 orang. Beliau memberitahu mereka, Abu Talha telah mengundang kita, mari kita pergi. Jadi sekarang, mereka akan makan. Padahal makanannya hampir tidak cukup untuk 2 orang, dan 80 orang. Datanglah dengan Rasulullah SAW, Abu Talha menjadi khawatir. Dia lihat mereka, dan dia datang ke Ummu Sulaim dan bertanya, apa yang akan kita lakukan?
Dia berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa mereka, Allah akan mengurusnya. Dan dalam beberapa riwayat, dia bertanya kepadanya, lalu bagaimana kita akan memberi mereka makan? Dan dia menjawab, Allah yang lebih tahu. Jadi ketika mereka datang, Rasulullah memberitahu para sahabat untuk datang 10 orang setiap kali. Dan beliau meminta mereka membawa makanan, lalu beliau berdoa atas makanan itu. Dan ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat ini dialami oleh para sahabat. Dan Rasulullah tidak makan, beliau membiarkan para sahabat makan terlebih dahulu. 10 orang dari mereka makan sampai kenyang. Dan lalu 10 berikutnya, 10 berikutnya, 10 berikutnya, 10 berikutnya, 10 berikutnya, 10 berikutnya, 10 berikutnya. 80 orang sahabat makan dari makanan itu lalu pergi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dari makanan itu, dan kemudian apa yang tersisa beliau membungkusnya dan meninggalkannya untuk di rumah. Kemudian Abu Talha dan Ummu Sulaim makan dari makanan itu, dan Anas bin Malik juga makan dari makanan itu, dan mereka pun masih memiliki makanan sisa. Bagaimana bisa? Inilah mukjizat-mukjizat ketika engkau bertawakal kepada Allah. Ketika engkau benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau memiliki cinta itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang tamu, dan beliau mengirim tamu ini yang sedang lapar, yang sedang dalam safar, untuk pergi menuju rumah Abu Talha, ya, Abu Talha yang sama. Dan ketika ia datang, mereka berkata kepadanya, ini adalah tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia datang untuk makan. Abu Talha. Dia bertanya pada Ummu Sulaim, saudara, apa yang kita punya untuk dimakan? Kok istrinya berkata, kita hanya punya cukup makanan untuk mungkin hanya memberi makan anak-anak. Katanya, apa yang harus kita lakukan? Lihatlah iman wanita ini. Katanya, kita akan menidurkan anak-anak kita dalam keadaan lapar, dan kita tidak akan makan, tapi kita tidak akan membiarkan tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang tanpa makan. Dan karena saat itu hukum tentang hijab belum diturunkan, perintah hijab baru turun sekitar tahun ke-5 hingga ke-7 Hijriah setelah peristiwa ini. Jadi orang-orang akan datang, mereka makan bersama-sama. Dan dia berkata, jika kita duduk dan menyajikan makanan kepada tamu, dan mereka menyadari kita tidak makan, mereka akan merasa tidak enak. Jadi ketika tamu datang, jatuhkan lampu agar ruangan menjadi gelap, sehingga tamu bisa makan sampai kenyang. Dan mereka bahkan tidak akan menyadarinya, bahwa kita dan anak-anak kita tidak makan. Ketika hal ini terjadi, keesokan harinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tentang mereka. Sebuah ayat dari Allah diturunkan tentang mereka. Jadi saudara-saudariku yang saya hormati dalam Islam, pesan saya untuk diri saya sendiri sebagai pengingat, dan juga untuk saudara-saudari saya dalam Islam adalah, ya, jika kita ingin sukses, kita harus kembali kepada jalan para salafus salihin, kembali kepada jalan para sahabat radhiyallahu, kembali kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita harus menghadirkan rasa takut kepada Allah dalam hati kita, bukan hanya sesaat. Dan inilah bagian yang paling penting dari semua ini. Khutbah sedang berlangsung sekarang, jadi perhatikan baik-baik. Sebuah khutbah atau sebuah ceramah atau sebuah ayat atau lagu nasyid yang kau dengar, yang hanya membuatmu bersemangat sesaat lalu hilang, itu tidak memberi manfaat bagimu, tetapi sebuah pengingat yang mengubah dirimu atau memperbaiki hidupmu, itulah yang bermanfaat bagimu. Jadi ketika kamu mendengarkan sesuatu dan kamu hanya merasa bersemangat, emosional, bahkan sampai menangis, tapi kemudian kamu keluar dari pintu dan kembali ke kebiasaan buruk yang sama, yang hidup apapun yang kamu lakukan, maka itu akan menjadi hujah terhadapmu pada hari kiamat. Sebaliknya, yang perlu kita lakukan sekarang adalah evaluasi diri. Allah memberiku kehidupan, aku bisa saja sudah mati pagi ini. Saat kamu bangun hari ini, jutaan orang di seluruh dunia tidak bangun pagi ini. Setiap hari di seluruh dunia ada orang yang tidak bangun. Mereka meninggal dalam tidurnya. Jadi Allah memberimu kehidupan. Kamu tidak berada di dalam rumah sakit, kamu tidak berada di dalam sel penjara, kamu tidak
Kamu tidak sedang mengalami ujian dan cobaan itu, sementara orang lain sedang mengalaminya, dan Allah memberimu semua ini, semua kesehatan ini, semua kebaikan ini. Apa yang akan kamu lakukan dengan semua itu? Apa yang akan kamu ubah dalam hidupmu? Alhamdulillah, sebagai komunitas muslim kita perlu bersatu, kita perlu berusaha, kita perlu berjuang, kita perlu melakukan apa yang kita bisa. Kita perlu membela diri kita sendiri sebagai muslim, dan kita perlu berorganisasi serta bersatu bersama. Bagaimana kita akan bersatu? Bukan di atas firqah atau kelompok tertentu. Bukan, melainkan di atas Al-Quran dan Sunnah seperti saudara-saudara kita, para mubashirun, Masya Allah. Kamu akan melihat mereka di sini dari Leicester yang telah datang dan memulai pusat pemuda di mana mereka memiliki kegiatan olahraga, dakwah, dan berbagai macam program lainnya. Ini bukan untuk saya dari San Diego, tapi saudara-saudara di sini di Inggris, merekalah yang mengambil peran. Mereka pergi dan membantu orang-orang. Mereka memotong rumput orang, mereka membangun jembatan dengan komunitas-komunitas. Ya, mereka di luar sana melakukan berbagai hal untuk memperbaiki keadaan. Bukan hanya untuk orang muslim, tapi juga orang non-muslim di Inggris. Jadi kamu bisa melihat contoh baik dari Islam. Sekarang saya tahu, setiap orang punya hal-hal sendiri yang ingin mereka keluarkan uangnya, termasuk saya sendiri. Dan sekali lagi, saya bukan pembicara yang dibayar atau semacamnya, saya di sini hanya karena Allah. Tapi saya ingin kita semua membantu mereka dan berdonasi untuk mereka. Dan ketahuilah bahwa apapun yang kamu berikan tidak akan mengurangi hartamu. Sedekah tidak akan mengurangi hartamu. Lihatlah contoh para sahabat yang kami berikan dan keberkahan yang mereka dapatkan dalam hidup mereka karena memberi di jalan Allah. Kita berharap Allah akan menaruh keberkahan itu dalam hidup kita. Dan bukakanlah hati kita, jadikan kita bersatu, jadikan kita bersama, dan teguhkanlah kita dalam ujian dan cobaan ini di masa-masa sulit ini. Ketika kita melihat banyak saudara kita di Inggris diserang karena gosip palsu, oleh rasisme dan segala macam hal. Inilah saatnya bagi kita untuk bersatu, saat yang tepat bagi kita untuk bangkit dan membangun komunitas kita untuk generasi berikutnya. Aku mohon ampun kepada Allah atas yang kukatakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, salawat dan salam, semoga tercurah kepada penutup para nabi, yang paling mulia di antara para rasul, serta kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau. Wahai Rabb semesta alam, wahai yang awal dari segala yang awal, wahai yang akhir dari segala yang akhir, wahai pemilik kekuatan yang abadi, ampunilah kami dan rahmatilah kami, sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kami telah menzalimi diri kami dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah kami dan rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dari api neraka yang sangat panas dan juga dari segala sesuatu yang mendekatkan kepadanya, baik dari ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga. Untuk kami dan untuk semua orang tua kami yang tercinta. Untuk mereka yang memiliki hak atas kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga dan segala yang mendekatkan kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Wahai Tuhan semesta alam, sembuhkan orang sakit di antara kami dan ampunilah orang-orang yang telah wafat di antara kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني